Rekap Bitcoin minggu ini cukup banyak pergerakan yang membuat kita ambigu, baik secara fundamental atau teknikal. Entah market sedang bingung membuat decision atau memang ada pihak yang mempermainkan harga. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan membahas hal tersebut terkait insight price action dan probabilitas pergerakan harga Bitcoin untuk beberapa hari ke depan. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Kita mulai dari rilis beberapa data penting Amerika Serikat yang menurut Uang Receh saling bertolak belakang. Consumer confidence dan job opening menunjukkan angka penurunan, di mana hal ini mengindikasikan inflasi US sudah terkendali dan berada di jalur yang benar. Tapi kita melihat di tanggal 31 pada saat rilis data PCE dan initial jobless claim justru mengalami kenaikan yang malah mengkonfirmasi Amerika Serikat masih dilanda inflasi dan cukup sticky. Dan sekali lagi, ini memungkinkan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan satu kali lagi di tahun 2023. Selanjutnya, mengenai Grayscale yang memenangkan persidangan dengan SEC dalam kasus Bitcoin ETF spot, yang tentunya membuat investor itu langsung optimis dan mereka berandai-andai kalau Grayscale saja disetujui, bagaimana dengan BlackRock dan kawan-kawan yang mengelola dana investor cukup besar dan tentunya secara fresh money akan berimpact cukup bagus untuk pergerakan harga Bitcoin. Dan mereka berpikiran kalau punya BlackRock dan kawan-kawan disetujui juga, Bitcoin akan terbang. Tidak berselang lama, SEC langsung mengcounter hal tersebut dengan mengatakan bahwa seluruh pengajuan Bitcoin ETF spot dari semua aplikator BlackRock dan kawan-kawan masih dalam status pending setidaknya sampai Januari 2024, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si Gary Gensler. Tentunya hal ini langsung membuat market Bitcoin rontok dari posisi 28.000 balik lagi ke level 26.000. Tambahan news datang dari X atau Twitter yang turut menambah drama Bitcoin untuk minggu ini, di mana ternyata Twitter sudah secara legal mempunyai license untuk menyimpan, melakukan transaksi, dan memperdagangkan aset kripto yang dirilis di distrik Rhode Island, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, di mana tentunya hal ini akan kembali membuat market spekulatif terhadap sisi bull dengan user skala internasional. Tentunya akan menjadi step bagus untuk Bitcoin dan kawan-kawan bisa dikenal lebih banyak user. Tapi dari berita Twitter ini kita bisa mengindikasikan sampai hari ini Twitter itu belum punya produk resmi terkait investasi di dunia cryptocurrency, baik itu dalam segi penyimpanan, dalam segi mentransfer atau bertransaksi, ataupun dalam segi exchanger. Dan kemungkinan besar dari ketiga itu harus dipilih oleh Twitter, ataukah Twitter akan menjadi aplikasi serba bisa sesuai apa yang diucapkan oleh Elon Musk. Tidak habis sampai di sana, Uang Receh sebenarnya sedikit curiga dengan pergerakan market, di mana di video terdahulu waktu Uang Receh bahas soal probabilitas kenaikan suku bunga berdasarkan situs CME Fitwatch Tool. Presentasi untuk kenaikan suku bunga di 0,25 basis point itu cukup besar, terutama di bulan November dan Desember. Dan Uang Receh sendiri sempat punya asumsi
bahwa akan ada kenaikan suku bunga satu kali lagi itu di sekitaran bulan November atau Desember. Tapi probabilitas tersebut tiba-tiba berubah dengan drastis setelah uang receh cek pada hari ini. Dan justru kita melihat kebalikannya, investor malah yakin terhadap bulan September, November ataupun Desember tidak akan ada kenaikan suku bunga. Apakah ini semakin memperkokoh bahwa kenaikan pada saat tanggal 29 kemarin disertai dengan dam 2 hari kemudian adalah sebuah rekayasa atau manipulasi dari market? Apakah ini merupakan kesengajaan dari Big Fund dalam memanipulasi market sehingga membuat retail seperti kita kehabisan dana sebelum masa halving atau after halving di saat Bitcoin mencoba untuk mencapai ATH barunya? Dari segi price action, time frame for hourly, kita melihat buyer sebenarnya masih mengontrol pergerakan harga. Hal ini bisa dilihat dari tekanan jual yang cukup masif datang dari level 28.000 menekan Bitcoin sampai balik lagi ke kisaran level 26.000. Bahkan sekarang Bitcoin under dari 26.000. Meskipun demikian, kita juga melihat indikasi bahwa penekanan harga Bitcoin oleh seller itu hanya kuat di sekitaran tanggal 31 dan memasuki tanggal 1 kita melihat seller itu sudah mulai kehilangan powernya. Entah apa yang mereka tunggu untuk menekan harga jauh lebih dalam, ataukah ini hanya manipulasi untuk memantapkan agar mereka bisa melakukan pembelian di sekitar range area 25.600. Dari pergerakan yang ada, uang receh punya beberapa support yang perlu kita pantau di sideways panjang Bitcoin ini, yaitu berada di bagian bawah untuk trendline-nya di level sekitaran 25.600. Karena menurut uang receh pribadi, level 25.600 itu mampu beberapa kali mempertahankan pergerakan Bitcoin, terutama di time frame for hourly. Dan setiap Bitcoin menyentuh ke area sana, buyer itu langsung men-trigger pergerakan Bitcoin dan membuat harga Bitcoin kembali naik. Di level ini, kalau sampai break ke bagian bawah, worst case scenario, kita akan melihat Bitcoin untuk sekali lagi retest ke level 25.000. Dan yang perlu kita pantau teman-teman, di level 25.000 itu merupakan major support dari pergerakan Bitcoin. Kalau sampai tembus, mungkin bisa lebih rendah untuk koreksi yang terjadi di Bitcoin. Tinggal kita pantau untuk koreksinya berjalan step by step ataukah terkoreksi secara impulsif. Dari pergerakan yang ada untuk melihat bull kembali take over, salah satu titik yang menurut uang receh perlu kalian pantau adalah area level di sekitaran 28.000. Jadi Bitcoin dari harga sekarang untuk make decision lagi menjadi bull, Bitcoin harus clear breakout dari area 28.000. Karena kita melihat after kemarin Bitcoin berada di level 25.000, rejection terjadi datang dari area sana. Dan ini mengindikasikan bahwa area 28.000 masih cukup terdapat banyak seller yang menunggu harga Bitcoin untuk hit di sana dan melakukan aksi penjualan di sekitaran area tersebut. Menurut kalian, Bitcoin bakal cenderung bullish atau bearish? Silahkan share di kolom komentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.